Selama tahun-tahun awal rezim Nazi, pengusiran orang-orang Yahudi adalah prioritas langsung. Untuk memfasilitasinya, perjanjian spesifik dibuat dengan sektor Zionis. Pada saat yang sama, gagasan bahwa Yudaisme, liberalisme, dan Zionisme adalah ekspresi berbeda dari kelompok terorganisir yang sama disebarluaskan. Setiap upaya untuk membentuk negara Yahudi dipandang sebagai bagian dari struktur yang harus dibongkar. Di dalam negeri, undang-undang diterapkan untuk mengisolasi, memiskinkan, dan memaksa mereka keluar. Di luar negeri, operasi direncanakan untuk memperluas kebijakan ini melampir Eropa. Di Palestina, unit pemusnahan khusus dibentuk dan kontak dipertahankan dengan para pemimpin Arab untuk memperkuat oposisi bersama. Setiap tindakan mengikuti pola yang sama, mencegah pembentukan entitas politik Yahudi. Sejak awal hingga putusnya perjanjian, setiap langkah mengikuti garis yang tidak menyimpang. Tujuannya bukan koeksistensi atau pemindahan, melainkan pemutusan definitif dari semua struktur kolektif. Jika itu tujuannya, apa yang akan dipikirkan Hitler jika dia tahu bahwa Israel ada dan tetap tegak? Bagaimana kebencian Hitler terhadap Zionisme lahir? Apa yang dilihatnya di Wina membekas selamanya? Gerakan yang dikenal sebagai Zionisme mulai menyebar di antara kelompok-kelompok Yahudi tertentu di Eropa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan Yudaisme sebagai identitas nasional dan bukan hanya agama. Di kota-kota seperti Wina, gagasan itu memiliki kehadiran yang kuat. Sekilas, tampaknya ideologi ini hanya didukung oleh beberapa orang, sementara mayoritas tidak mengidentifikasi diri dengannya dan bahkan mengkritiknya. Tapi perbedaan yang tampak itu tidak nyata. Analisis yang lebih cermat mengungkapkan bahwa pemisahan antara Zionis dan Yahudi liberal sengaja diciptakan. Strateginya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi mendukung nasionalisme, padahal dalam praktiknya mereka terus bertindak sebagai blok yang bersatu. Sektor yang menampilkan diri sebagai liberal tidak menolak Zionis. Mereka hanya menunjuk mereka sebagai ceroboh karena terlalu terbuka dengan tujuan mereka. Tetapi secara pribadi, mereka berbagi fokus kelompok yang sama. Dugaan pembagian itu tidak lebih dari sebuah kedok. Persatuan itu adalah bagian dari perilaku umum yang dipertahankan dalam berbagai konteks. Pada tahun-tahun ketika Hitler tinggal di Wina, ia mengamati bagaimana Zionis dengan propaganda langsung mereka dan Yahudi yang terintegrasi dengan pakaian barat dan wacana progresif terus mendukung kepentingan kolektif yang sama. Di surat kabar, di bisnis, dan di ruang budaya, koordinasi itu terbukti. Pengalaman itu memicu pandangannya bahwa komunitas Yahudi bertindak sebagai jaringan yang terorganisir, di luar perbedaan eksternal yang mereka tunjukkan kepada publik. Ia menegaskan bahwa wacana liberal tentang kesetaraan atau asimilasi hanyalah sebuah taktik. Menurut pandangannya, tujuan sebenarnya adalah untuk mempertahankan identitas tertutup dan memperluas pengaruh mereka di semua bidang yang mungkin. Itu bukan tentang agama atau tradisi, melainkan metode untuk mempertahankan kendali. Zionisme dengan menampilkan diri sebagai gerakan nasionalis sangat cocok dengan logika itu. Ketika Zionis mengatakan bahwa tujuan mereka adalah memiliki rumah di Palestina, Hitler menafsirkan itu sebagai alasan untuk membentuk basis dari mana beroperasi tanpa pengawasan. Ia tidak melihat proposal itu sebagai kembalinya yang sah ke tanah kuno, melainkan sebagai rencana untuk mendirikan pusat operasi di luar jangkauan pemerintah lain. Menurutnya, dugaan negara itu akan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang ketahuan melakukan kejahatan, dan sebagai tempat pelatihan bagi mereka yang akan melanjutkan kegiatan dari luar. Masalahnya, katanya, bukanlah apakah orang Yahudi itu religius atau modern, apakah mereka memakai jenggot atau setelan Eropa, melainkan bahwa semua adalah bagian dari sistem yang memprioritaskan kelompok mereka sendiri di atas segalanya. Sikap itu tidak berubah tanpa peduli lingkungannya. Menurut pendapatnya, solidaritas internal di antara mereka membatalkan setiap upaya integrasi nyata. Apa yang beberapa orang tunjukkan sebagai adaptasi, sebenarnya adalah cara yang lebih bijaksana untuk tetap bersatu dan aktif. Kata-kata indah tentang perdamaian atau keadilan, menurut sudut pandangnya, adalah cara untuk mengalihkan perhatian. Pada dasarnya,
Mereka terus bergerak sebagai komunitas yang terstruktur dengan baik, dengan ikatan internal yang kuat dan aturan-aturan sendiri. Dan cara bertindak ini tidak terbatas pada Austria atau Jerman. Baginya, ini adalah pola yang berulang di semua negara tempat mereka tinggal. Gagasan untuk memiliki sebuah bangsa di dalam bangsa lain menggunakan struktur negara tuan rumah untuk melindungi kepentingan mereka sendiri adalah salah satu elemen yang paling mengkhawatirkannya. Dari perspektifnya, itu bukan integrasi melainkan eksploitasi. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa membiarkan pertumbuhan Zionisme di Eropa berarti menerima bahwa organisasi itu akan menguat sampai pada titik di mana tidak mungkin untuk mengendalikannya. Gagasan untuk beremigrasi ke Palestina, dalam pandangannya, tidak memiliki niat tulus untuk menetap dan hidup berdampingan. Itu adalah strategi untuk membentuk markas yang bebas dari campur tangan. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa para pemimpin Zionisme tidak mencari solusi untuk masalah identitas atau penganiayaan, melainkan untuk menciptakan dasar hukum untuk memperluas jaringan mereka tanpa hambatan. Ia melihat Palestina bukan sebagai tempat perlindungan, melainkan sebagai barak. Setiap kali ia mengamati publikasi dan perdebatan tentang masalah tersebut, ia menemukan argumen yang sama terulang. Semuanya mengikuti logika yang jelas. Meminta belas kasihan, menuntut hak dan menghindari menunjukkan apa yang sebenarnya mereka lakukan di balik layar. Cara ini tidak berubah, tidak peduli negaranya. Hal yang sama terjadi di Prancis, di Rusia, atau di Jerman. Baginya, polanya sama persis. Proposal Zionisme tidak dilihat sebagai solusi damai, melainkan sebagai jaminan bahwa kelompok tersebut tidak akan bubar. Itu berfungsi sebagai inti dari mana mereka melanjutkan rencana mereka. Kata-kata dan tindakan, katanya, mengkonfirmasi hal itu. Itu bukan sesuatu yang diimprovisasi, melainkan operasi yang dipikirkan dengan matang. Sepanjang teksnya, Hitler bersikeras bahwa Zionisme, jauh dari ideologi marginal, adalah bagian lain dari struktur global. Ia menghubungkannya dengan bank, penerbit, gerakan politik, dan bisnis. Semuanya menurutnya saling terhubung. Institusi yang mengelola dana, pers yang memengaruhi opini publik, dan partai-partai yang mendukung undang-undang tertentu adalah bagian dari jaringan di mana kepentingan yang sama berulang. Di negara-negara yang mengizinkan kritik terbuka, wacananya berubah. Di mana tidak bisa berbicara, mereka menggunakan metode tersembunyi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan inilah yang paling menonjol. Dalam situasi apapun, mereka berhasil terus berfungsi. Jika undang-undang tidak sesuai dengan mereka, mereka memutarinya. Jika harus bernegosiasi, mereka melakukannya. Jika harus menyusup, mereka juga melakukannya. Menurut Hitler, fleksibilitas itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem. Prioritasnya adalah menjaga inti tetap utuh dan memperluas kekuasaannya. Dan itu, katanya, hanya bisa dihadapi dengan respons yang sama terorganisir. Penyebaran atau kekacauan tidak berguna. Apa yang dia gambarkan bukanlah ancaman sederhana, melainkan struktur lengkap, dengan tujuan yang jelas. Analisis itu disajikan sebagai pembenaran atas posisinya. Itu bukan reaksi emosional menurutnya, melainkan tanggapan berdasarkan observasi. Dia percaya bahwa setiap negara yang tidak mengenali dinamika itu berada dalam bahaya. Sejarah, katanya, telah menunjukkan apa yang terjadi ketika batas tidak ditetapkan tepat waktu. Contoh-contoh yang dia berikan bervariasi, mulai dari lingkungan kumuh tempat mereka mulai berorganisasi, hingga kantor tingkat tinggi tempat mereka membuat keputusan. Semuanya mengikuti pola yang sama. Tidak peduli tempat, bahasa, atau budaya. Yang penting adalah strukturnya. Sebuah struktur yang, menurut pandangannya, harus dibongkar dari akarnya. Sepanjang bab itu, Hitler bersikeras bahwa disiplin kelompok adalah kekuatan terbesarnya. Setiap anggota memiliki peran, mulai dari pedagang di pasar hingga bankir di kota, semuanya menjalankan fungsi. Itu memungkinkan mereka maju tanpa menimbulkan kecurigaan, dan ketika seseorang mempertanyakan, mereka menampilkan diri sebagai korban. Strategi ganda ini, tindakan diam-diam dan korban publik, digambarkan sebagai alat utama mereka. Undang-undang setempat, katanya, mudah diakali melalui celah hukum atau perjanjian internasional. Oleh karena itu, pemerintah yang mencoba menghentikan pengaruh itu seringkali gagal.
Itu bukan tentang kekuatan langsung, melainkan tekanan terus-menerus. Dalam beberapa kasus, mereka menggunakan sistem peradilan, dalam kasus lain perdagangan atau diplomasi. Menghadapi itu, Hitler mengusulkan respons yang tegas dan terpusat. Tidak cukup hanya membatasi aspek-aspek tertentu atau memberlakukan norma-norma terisolasi. Penting untuk memotong akar struktur yang memungkinkan ekspansi itu. Bukan sebagai tindakan kebencian, melainkan sebagai tindakan pertahanan menurutnya. Untuk mencegah model itu terus mereproduksi diri dalam berbagai bentuk. Analisis itu diakhiri dengan kesimpulan yang jelas. Ancaman itu tidak datang dari tindakan individu atau ideologi yang terlihat, melainkan dari jaringan yang tahu cara beroperasi tanpa terdeteksi. Jaringan itu, katanya, harus dibongkar dengan tegas. Dan langkah pertama adalah memahami bagaimana itu benar-benar berfungsi di luar apa yang mereka katakan di depan umum. Perjanjian gelap yang menyelamatkan ribuan orang pada tahun 1933. Ketika Nazi mengambil alih kekuasaan di Jerman pada tahun 1933, salah satu prioritas pertama mereka adalah mengusir orang-orang Yahudi dari negara itu. Sejak awal, niat itu sudah jelas. Dalam beberapa bulan, ribuan keluarga mulai kehilangan pekerjaan, hak, dan keamanan mereka. Sementara itu, di dalam gerakan Zionis, beberapa pemimpin melihat kesempatan tak terduga. Jika orang Yahudi harus meninggalkan Jerman, Palestina bisa menjadi tujuannya. Pada saat yang sama, tekanan internasional terhadap Jerman meningkat. Di berbagai negara, para pedagang dan organisasi Yahudi mulai menuntut boikot ekonomi terhadap produk-produk Jerman. Mereka ingin merusak ekonomi Nazi sebagai bentuk hukuman atas perlakuan terhadap orang Yahudi. Kampanye ini mulai menguat, terutama di Amerika Serikat, di mana ribuan orang berhenti membeli produk buatan Jerman. Situasi itu mengkhawatirkan pemerintah Nazi. Jerman sedang dalam krisis dan perlu mengekspor untuk bertahan hidup. Saat itulah, di tengah dua kepentingan yang tampaknya bertentangan, muncul sebuah proposal yang akan menyatukan kedua belah pihak secara tidak biasa. Di satu sisi, Nazi ingin orang Yahudi meninggalkan negara itu. Di sisi lain, Zionis membutuhkan orang dan uang untuk membangun basis di Palestina. Begitulah lahir gagasan tentang kesepakatan yang akan memfasilitasi emigrasi orang Yahudi Jerman ke Palestina sambil melindungi sebagian modal mereka. Fakta itu kemudian dikenal sebagai Perjanjian Transfer atau Hafara. Negosiasi pada awalnya tidak bersifat publik. Mereka dilakukan secara diam-diam dengan perantara. Di pihak Zionis, beberapa perwakilan badan Yahudi menganggapnya sebagai kejahatan yang diperlukan. Mereka tahu bahwa berkolaborasi dengan Nazi dapat menimbulkan konflik moral, tetapi mereka juga tahu bahwa itu adalah salah satu dari sedikit cara untuk menyelamatkan nyawa dan memindahkan sumber daya tanpa kehilangan segalanya. Di pihak Jerman, ada sektor-sektor di dalam Kementerian Ekonomi yang melihat inisiatif itu sebagai cara untuk menghindari boikot internasional, meningkatkan ekspor, dan menyingkirkan populasi yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim. Perjanjian akhir menetapkan bahwa orang Yahudi Jerman yang ingin beremigrasi ke Palestina dapat menyetorkan uang mereka ke rekening khusus di Jerman. Uang itu tidak akan langsung keluar dari negara itu, melainkan akan digunakan untuk membeli produk-produk Jerman yang kemudian akan diekspor ke Palestina. Sesampai di sana, barang-barang itu akan dijual dan imigran Yahudi akan menerima nilai investasinya, dikurangi pajak dan komisi. Dengan cara ini, Nazi berhasil mengekspor barang dagangan, Zionis menerima penduduk baru dengan sumber daya, dan imigran dapat melarikan diri dengan sebagian uang mereka. Rencana itu disetujui secara resmi pada tanggal 25 Agustus tahun 1933. Itu adalah kesepakatan hukum, ditandatangani antara otoritas rezim Nazi dan perwakilan gerakan Zionis. Perjanjian ini tidak disajikan secara publik sebagai kolaborasi. Setiap pihak menjelaskannya dengan kata-kata yang berbeda. Nazi menunjukkannya sebagai ukuran ekonomi, Zionis membenarkannya sebagai taktik bertahan hidup. Namun, pada kenyataannya, itu adalah kolaborasi terbatas antara dua ideologi yang saling membenci, tetapi berbagi tujuan langsung agar orang Yahudi keluar dari Jerman. Tidak semua orang dalam gerakan Zionis setuju. Beberapa pemimpin mengkritik keras fakta tersebut.
Mereka mengatakan bahwa menerima uang Nazi adalah pengkhianatan terhadap orang Yahudi yang menderita penganiayaan. Mereka berpendapat bahwa itu melemahkan boikot internasional dan memberikan legitimasi kepada rezim Hitler. Ada pertemuan internal yang sangat tegang di mana diperdebatkan apakah pantas untuk melanjutkan. Namun, pada akhirnya kesepakatan itu tetap dipertahankan. Di Jerman, program itu berfungsi selama beberapa tahun. Diperkirakan sekitar 60.000 orang Yahudi Jerman beremigrasi ke Palestina berkat perjanjian itu. Banyak dari mereka adalah orang-orang terpelajar, berpendidikan teknis, atau memiliki pengalaman bisnis. Itu memperkuat komunitas Yahudi di Palestina, baik dalam jumlah maupun kemampuan. Selain itu membantu membangun infrastruktur dan koperasi pertanian yang akan menjadi fundamental bertahun-tahun kemudian. Uang yang ditransfer melalui sistem hafara sangat penting dalam pembelian tanah, pembentukan perusahaan, dan pengembangan koloni. Itu adalah cara untuk memperkenalkan modal tanpa perlu melanggar hukum Inggris tentang mata uang asing. Karena Palestina pada saat itu masih di bawah kendali Inggris dan aturan untuk imigran sangat ketat. Hanya orang-orang dengan dana yang cukup atau keterampilan khusus yang diizinkan masuk. Perjanjian itu kemudian membantu memenuhi persyaratan tersebut. Sementara itu, Nazi tidak melihat perjanjian itu sebagai kontradiksi. Bagi mereka, itu hanyalah kebijakan yang berguna pada saat itu. Tidak ada simpati terhadap Zionisme. Hitler dan para menterinya terus menganggap orang Yahudi sebagai ancaman. Namun selama belum ada solusi definitif, emigrasi terkontrol tampaknya bermanfaat bagi mereka. Perjanjian itu juga memungkinkan untuk mengurangi tekanan internasional dengan menunjukkan bahwa ada jalan keluar teratur bagi orang Yahudi Jerman. Seiring berjalannya waktu, lingkungan politik berubah. Pada tahun 1935, Undang-Undang Nuremberg diberlakukan yang secara hukum memisahkan orang Yahudi dari sisa populasi. Semakin sedikit ruang bagi orang Yahudi dalam kehidupan publik. Perusahaan, sekolah, media, semuanya tertutup. Agresi meningkat. Dan meskipun demikian, perjanjian transfer terus beroperasi, meskipun dengan lebih banyak hambatan. Beberapa sektor partai Nazi mulai mengkritik fakta tersebut. Mereka mengatakan bahwa adalah kesalahan untuk terus mengizinkan orang Yahudi pergi dengan uang. Mereka menyatakan bahwa dana tersebut membantu membangun negara Yahudi yang dalam logika mereka berbahaya. Dalam diskusi internal tersebut, ada menteri dan pejabat yang meminta untuk menutup program tersebut. Namun yang lain, yang lebih pragmatis, membela bahwa selama tidak ada rencana lain yang lebih radikal, lebih baik untuk melanjutkan. Perdebatan berlangsung selama beberapa tahun. Baru pada tahun 1938, setelah malam kristal pecah, situasinya berubah. Sejak saat itu, kekerasan meningkat dan kebijakan Nazi menjadi jauh lebih agresif. Kemungkinan untuk beremigrasi berkurang drastis. Konsulat menutup pintu mereka, hambatan hukum meningkat, dan dengan itu perjanjian transfer kehilangan kekuatannya. Selama keberadaannya, perjanjian itu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Di Palestina itu membantu membentuk dasar dari apa yang kemudian akan menjadi negara Israel. Di Jerman itu berfungsi sebagai katup pengaman sementara. Bagi ribuan orang Yahudi yang berhasil keluar, itu adalah jalan keluar. Tetapi bagi yang lain, itu merupakan kontradiksi moral, berkolaborasi dengan rezim yang menganiaya bangsanya sendiri. Kasus Havara adalah unik. Tidak ada perjanjian serupa lainnya dalam sejarah modern. Kediktatoran antisemit dan gerakan nasional Yahudi berkolaborasi karena kepentingan yang saling silang. Setiap pihak dengan tujuannya. Masing-masing melihat yang lain sebagai musuh, tetapi menerima, untuk sesaat, solusi bersama. Fakta itu tidak menghapus perbedaan antara Nazi dan Zionis. Itu hanya menunjukkan bahwa, di tengah keputusasaan dan urgensi, mereka dapat bertepatan selama beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Apa yang terjadi kemudian, deportasi, camp, kamar gas, menjelaskan bahwa kebetulan itu hanyalah selingan singkat. Tetapi selama itu berlangsung, itu mengubah kehidupan ribuan orang. Beberapa berhasil memulai kembali, yang lain tidak punya waktu,
dan semuanya dimulai dengan selembar kertas yang ditandatangani pada bulan Agustus tahun 1933 ketika dua musuh ideologis menerima bahwa untuk sesaat mereka dapat menggunakan satu sama lain untuk memajukan tujuan mereka sendiri. Rencana rahasia Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi di Palestina. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Afrika Utara menjadi panggung strategis. Bukan hanya karena lokasinya, tetapi juga karena kedekatannya dengan mandat Britania atas Palestina, tempat ribuan orang Yahudi tinggal. Bagi para pemimpin Nazi, wilayah itu menjadi kemungkinan perluasan kebijakan pemusnahan mereka. Gagasan itu bukan hal baru. Di Berlin telah dibicarakan tentang menyelesaikan masalah Yahudi di Palestina juga jika kondisi memungkinkan. Kunci rencana itu adalah kemajuan Afrika Korps, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel. Misi resminya adalah mengalahkan Inggris dan mengambil alih kendali terusan Suez. Tetapi ada lebih banyak di balik serangan itu. Secara paralel, Nazi telah membentuk unit khusus yang bertugas mengikuti pasukan. Itu adalah Einsatzgruppe Ägypten. Detasemen itu bukan unit tempur biasa. Itu terdiri dari perwira SS dan agen Dinas Keamanan, SD. Tugas mereka jelas. Setelah tentara Jerman menduduki Palestina dan Mesir, mereka akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menangkap, dan melenyapkan orang Yahudi di wilayah tersebut. Modelnya sama dengan yang telah diterapkan di Eropa Timur, daftar, penggerebekan, eksekusi. Einsatzgruppe Ägypten dibentuk secara rahasia. Anggotanya dipilih dari mereka yang sudah memiliki pengalaman dalam operasi serupa di Polandia dan Uni Soviet. Kelompok itu kecil dalam jumlah, tetapi dirancang untuk berkoordinasi dengan pasukan lokal yang bersimpati dengan Nazisme. Di antara kontak terpenting mereka adalah Mufti Yerusalem, Haj Amin al-Husseini. Mufti adalah figur kunci dalam rencana Jerman. Dia telah mencari perlindungan di Berlin setelah berkolaborasi dengan pemberontakan Arab melawan Inggris. Di sana, dia diterima sebagai sekutu. Dia mengadakan pertemuan dengan Himmler dan komandan tinggi Reich ketiga lainnya. Pengaruhnya di dunia Islam dipandang sebagai alat yang berguna untuk menyebarkan wacana Nazi. Dalam siaran radionya dalam bahasa Arab, dia mengulang pesan-pesan antisemit dan mendukung perjuangan Nazi sebagai cara untuk membebaskan Palestina dari dominasi Yahudi. Rencana Einsatzgruppe Ägypten termasuk dukungan dari struktur yang sudah ada di Kairo, di mana jaringan intelijen Jerman telah menempatkan agen. Mereka juga memiliki peta dan daftar yang disediakan oleh kolaborator lokal. Setelah pasukan Jerman melintasi ke Palestina, kelompok itu akan mulai beraksi. Laporan internal Jerman menunjukkan bahwa perencanaan itu serius. Itu bukan ide yang samar, melainkan operasi yang dirancang dengan presisi. Salah satu perwira yang memimpin rencana itu adalah Walter Rauf, yang dikenal karena partisipasinya dalam pembuatan truk gas yang digunakan di Eropa. Kehadirannya menunjukkan bahwa niatnya jauh melampaui represi. Itu adalah untuk melenyapkan secara fisik seluruh populasi Yahudi di daerah itu. Di Palestina, komunitas Yahudi menyadari risiko. Mereka mengikuti dengan cermat pergerakan Rommel dan Afrika Korps. Mereka bersiap untuk yang terburuk. Beberapa kelompok melatih warga sipil, tempat perlindungan diorganisir dan rencana evakuasi ditetapkan jika terjadi invasi. Terlepas dari upaya, mereka tahu bahwa jika Nazi tiba, sedikit yang bisa mereka lakukan. Kemajuan Rommel di Afrika cepat pada awalnya. Pada tahun 1942, pasukan Jerman mencapai hanya beberapa ratus kilometer dari perbatasan Mesir dengan Palestina. Dari Berlin, kemajuan itu diikuti dengan antusias. Kemungkinan untuk memasuki Yerusalem terlihat dekat. Stasiun penyiaran Nazi dalam bahasa Arab sudah berbicara tentang masa depan Arab yang bebas tanpa kehadiran Yahudi, tetapi arah perang berubah. Pada bulan Oktober tahun itu, dalam pertempuran kedua El Alamein, pasukan Inggris berhasil menghentikan kemajuan Jerman. Itu adalah titik balik yang menentukan. Afrika Korps mulai mundur. Rencana untuk memasuki Palestina runtuh. Meskipun demikian, dokumen-dokumen Reich ketiga menunjukkan bahwa gagasan untuk memusnahkan orang Yahudi di Palestina tidak pernah ditinggalkan. Itu hanya ditunda karena alasan militer. Komitmen untuk pemusnahan total orang Yahudi adalah poros sentral kebijakan Nazi, dan wilayah mandat Britania adalah bagian dari logika itu.
Mufti Yerusalem melanjutkan kolaborasinya dengan Nazi bahkan setelah kegagalan di Afrika Utara. Dia bepergian ke berbagai bagian Eropa, mengunjungi kamp pelatihan Muslim Bosnia yang bertempur bersama SS dan mempertahankan hubungan dekat dengan Himmler. Kebenciannya terhadap orang Yahudi terbuka. Dia mengungkapkannya dalam pidato, pamflet, dan pertemuan. Bagi Nazi, dia adalah sekutu yang berguna, meskipun terbatas. Dalam arsip Jerman ada bukti bahwa otoritas Nazi menyusun rencana untuk mendeportasi orang Yahudi dari Eropa ke Palestina, bukan sebagai solusi, melainkan sebagai bagian dari strategi sementara. Mereka ingin kedatangan massal ke Palestina menyebabkan kekacauan dan perlawanan Arab, melemahkan baik orang Yahudi maupun Inggris. Itu adalah permainan ganda. Di satu sisi, mendorong orang Yahudi keluar dari Eropa. Di sisi lain, memicu konflik di Timur Tengah. Ketika peran Einsatzgruppe Ägypten dianalisis, diamati bahwa misinya melampaui perang militer. Keberadaannya menunjukkan bahwa niat untuk memusnahkan orang Yahudi tidak terbatas pada Jerman atau Polandia. Itu adalah rencana global, dan Palestina termasuk di dalamnya. Kelompok itu tidak pernah dikerahkan di lapangan terbuka, tetapi anggotanya sudah siap. Perintah mereka jelas, hanya penaklukan wilayah yang kurang. Karena tahap itu tidak tercapai, kelompok itu dibubarkan, dan anggotanya ditugaskan kembali ke unit lain di Eropa. Beberapa kemudian berpartisipasi dalam operasi penumpasan di Balkan. Keberadaan kelompok ini telah disangkal selama bertahun-tahun. Tidak banyak dibicarakan dalam pengadilan pasca perang, hanya seiring waktu dan berkat dokumen yang dideklasifikasi, sejarahnya dapat direkonstruksi. Hari ini diketahui bahwa Palestina berada dalam incaran Nazi bukan sebagai wilayah lain, melainkan sebagai tempat kunci untuk memperluas program pemusnahan mereka. Mufti, sementara itu, tidak pernah diadili. Pada akhir perang, ia melarikan diri. Ia sempat tinggal di Prancis lalu di Mesir. Di sana ia terus menyebarkan wacana antisemitnya. Ia tidak pernah menunjukkan penyesalan. Baginya, aliansi dengan Nazi adalah bagian dari perjuangannya untuk Timur Tengah tanpa kehadiran Yahudi. Rencana untuk memusnahkan orang Yahudi di Palestina adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas. Itu bukan inisiatif yang diimprovisasi. Itu disusun, diperdebatkan dan didukung oleh lingkaran tertinggi rezim. Dokumen, perintah, dan nama-nama tercatat. Dunia Arab dipandang sebagai skenario baru di mana teknik pemusnahan yang sama yang sudah digunakan di Eropa akan diterapkan. Kisah Einsatzgruppe Ägypten dan kemajuan menuju Palestina adalah salah satu bukti paling jelas bahwa ideologi Nazi tidak memiliki batas. Itu bukan hanya tentang membersihkan Jerman atau Polandia. Itu adalah perang global melawan kelompok tertentu. Dan jika Afrika Korps sedikit lebih jauh, sejarah Palestina akan sangat berbeda. Bagaimana Hitler menggunakan Islam untuk menyerang Zionisme di Timur Tengah? Seiring berjalannya perang, rezim Nazi memahami bahwa dunia Arab bisa menjadi lahan subur bagi pesannya. Ini bukan hanya tentang mempengaruhi pemerintah atau pemimpin, tetapi juga tentang menjangkau penduduk secara langsung. Untuk itu, Berlin mengembangkan strategi propaganda yang disesuaikan dengan bahasa dan kebiasaan setempat. Dari ibu kota Jerman, sebuah stasiun radio didirikan yang menyiarkan dalam bahasa Arab. Kontennya dirancang khusus untuk memenangkan simpati pendengar di Afrika Utara dan Timur Tengah. Idenya adalah untuk menampilkan Jerman sebagai kekuatan yang bersahabat dengan Islam, menentang kolonialisme Inggris dan Prancis, dan musuh Zionisme yang terang-terangan. Dalam program-program itu, frasa-frasa anti-Yahudi, anti-Inggris, dan anti-komunis diulang. Strateginya adalah mencampur elemen agama dengan pesan politik. Ayat-ayat Al-Quran dikutip, pembicaraan tentang perjuangan melawan pendudukan, dan orang Yahudi disalahkan atas semua masalah di wilayah tersebut. Salah satu suara utama dari siaran-siaran itu adalah Mufti Yerusalem, Haj Amin al-Husseini, yang menjadi kolaborator aktif dalam aparat propaganda Nazi. Dari Berlin, ia merekam pidato-pidato yang menyerukan umat Muslim untuk bergabung dalam perjuangan melawan Zionisme. Ia melakukannya bukan sebagai pemimpin agama yang terisolasi, melainkan sebagai figur sentral dalam upaya propaganda Reich Ketiga. Dalam pidato-pidatonya, Mufti menyajikan perjuangan Nazi sebagai hal yang sesuai dengan Islam.
Ia mengatakan bahwa orang Yahudi adalah musuh bersama dan bahwa Jerman menghormati tradisi Muslim. Ia menegaskan bahwa kemenangan poros akan membawa pembebasan Palestina. Kata-kata ini tidak diimprovisasi, itu adalah bagian dari naskah yang disetujui oleh Komando Tinggi Jerman. Rekaman-rekaman itu dikirim dari Berlin dan disiarkan melalui radio ke seluruh Timur Tengah. Secara paralel, pamflet dan brosur dicetak dalam bahasa Arab yang mengulang pesan yang sama. Materi-materi ini didistribusikan oleh agen Jerman atau melalui kontak lokal. Isi propaganda berpusat pada beberapa poin kunci. Pertama, ia menyajikan orang Yahudi sebagai ancaman bagi bangsa Arab. Dikatakan bahwa Zionis ingin mengambil alih Palestina dan mengusir Muslim. Kedua, ia menunjukkan Inggris sebagai kaki tangan rencana itu. Ketiga, ia menggambarkan Jerman sebagai satu-satunya negara yang benar-benar membela perjuangan Arab. Selain itu, peristiwa sejarah digunakan untuk memperkuat pesan. Deklarasi Balfour dibicarakan sebagai pengkhianatan, pemberontakan Arab diingat, dan ditunjukkan bahwa para pemimpin tradisional telah ditipu oleh Barat. Semua ini disajikan sebagai bukti bahwa hanya bergabung dengan poros yang dapat mengubah nasib wilayah tersebut. Jerman tidak hanya berfokus pada radio, mereka juga mencoba membangun jaringan pers tertulis, meskipun dengan keberhasilan yang lebih kecil. Dalam beberapa kasus, mereka mendanai surat kabar Arab yang menerbitkan artikel-artikel yang mendukung Berlin. Dalam kasus lain, mereka menawarkan konten yang sudah disiapkan yang dapat dicetak oleh editor lokal sebagai milik mereka sendiri. Sosok mufti sangat fundamental dalam strategi ini. Ia bukan hanya simbol, tetapi seorang operator aktif. Ia berpartisipasi dalam pertemuan, mengusulkan ide-ide, mengoreksi teks, dan menjaga kontak konstan dengan layanan propaganda rezim. Tingkat keterlibatannya sangat tinggi, sehingga ia memiliki kantor yang ditugaskan di dalam aparat radio. Dari sana, ia mengawasi produksi program-program keagamaan, wawancara, kapsul informasi, dan pernyataan politik. Ia menggunakan bahasa yang dibangun dengan hati-hati, yang menggabungkan referensi sakral dengan seruan untuk bertindak. Ia berbicara dengan nada emosional, berusaha terhubung dengan frustrasi publik Arab. Propaganda juga mencakup musik, himne, dan efek suara yang meningkatkan dampaknya. Siaran-siaran itu diterima di kota-kota seperti Kairo, Damaskus, Baghdad, dan Yerusalem. Meskipun ada sensor Inggris, mereka berhasil menjangkau sebagian besar populasi. Dinas Rahasia Inggris mengakui bahaya kampanye ini. Dalam beberapa laporan, mereka menunjukkan bahwa radio berbahasa Arab di Berlin menimbulkan simpati di antara beberapa kelompok. Otoritas kolonial mencoba memblokir sinyal, tetapi tidak selalu berhasil. Dalam teks-teks yang diproduksi oleh rezim Nazi, orang Yahudi digambarkan sebagai penjajah. Dikatakan bahwa Zionisme bukanlah gerakan pembebasan, melainkan konspirasi internasional untuk menguasai tanah orang lain. Narasi ini diulang dalam setiap pidato, dalam setiap pamflet, dalam setiap rekaman. Pesan-pesan itu tidak hanya ditujukan untuk masyarakat umum. Mereka juga berusaha memengaruhi pemimpin lokal, agama, intelektual, dan militer. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana penolakan terhadap Zionisme dari dalam dunia Arab. Untuk itu, pertemuan pribadi diorganisir, utusan dikirim, dan bantuan simbolis ditawarkan. Propaganda tidak terbatas pada kata-kata, itu termasuk janji-janji konkret. Misalnya mufti meyakinkan bahwa setelah kemenangan poros, Palestina akan dibebaskan, orang Yahudi diusir, dan tatanan baru yang didasarkan pada persaudaraan Islam akan didirikan. Meskipun itu adalah janji-janji tanpa dasar nyata, mereka berhasil memobilisasi perasaan. Selain siaran berbahasa Arab dari Berlin, Nazi mencoba agar pesan mereka sampai melalui saluran lain. Salah satunya adalah penggunaan tahanan Muslim di kamp-kamp Jerman. Beberapa tahanan ini, terutama tentara yang ditangkap di Afrika Utara, digunakan dalam kampanye disinformasi. Mereka diizinkan merekam pesan untuk keluarga atau komunitas mereka, di mana Jerman dipuji dan sekutu dicela. Dalam beberapa kesempatan, perayaan Muslim diorganisir di wilayah Jerman, diawasi oleh SS. Upacara-upacara ini difilmkan dan ditampilkan sebagai bukti penghormatan terhadap Islam.
Kemudian mereka disebarkan di dunia Arab untuk memperkuat gagasan bahwa Reich Ketiga bukan musuh umat Muslim. Kolaborasi dengan Mufti termasuk pertemuan dengan pejabat tinggi partai Nazi, termasuk Himmler dan Ribbentrop. Dalam pertemuan-pertemuan itu dibahas cara-cara untuk mengintensifkan kampanye melawan orang Yahudi. Mufti mengusulkan tindakan konkret, seperti mencegah emigrasi Yahudi ke Palestina dan meningkatkan tekanan pada pemerintah Arab yang menerima pengungsi. Sebuah badan khusus dibentuk di dalam aparat propaganda yang didedikasikan khusus untuk negara-negara Arab. Tim ini terdiri dari para ahli bahasa Arab, sejarah Islam, dan budaya Timur Tengah. Misi mereka adalah memproduksi materi yang terlihat lokal, meskipun dibuat di Jerman. Juga diupayakan untuk menghasilkan rumor yang menguntungkan rezim Nazi. Misalnya disebarkan gagasan bahwa Hitler telah memeluk Islam secara rahasia atau bahwa ia berencana membangun masjid besar di Berlin. Meskipun itu adalah kebohongan yang jelas, cerita-cerita ini beredar dan dipercaya oleh sektor-sektor yang sudah tidak percaya pada kekuatan Inggris dan Prancis. Sumber daya lain adalah film. Di beberapa kota diproyeksikan film dokumenter Jerman dengan subtitle Arab, di mana Reich Ketiga disajikan sebagai pembela ketertiban dan tradisi. Pemutaran ini biasanya disertai dengan ceramah atau materi cetak. Peran pers lokal beragam. Sementara beberapa surat kabar mendukung garis Nazi, yang lain lebih berhati-hati. Tetapi aparat propaganda tidak mencari kebulatan suara, melainkan penetrasi. Cukup dengan sebagian pesan bocor untuk menghasilkan dampak. Perang di Afrika Utara memberi Jerman kesempatan untuk memperkuat pengaruh mereka. Ketika pasukan Korps Afrika maju, materi berbahasa Arab didistribusikan di setiap zona yang diduduki. Penduduk dijanjikan bahwa mereka akan dibebaskan dari dominasi Eropa. Sebagai gantinya, diminta dukungan moral dan logistik melawan orang Yahudi dan sekutu. Di Libya, Tunisia, dan Mesir terdeteksi pamflet yang ditandatangani oleh Mufti yang menyerukan persatuan Islam untuk mengusir Zionis. Teks-teks ini dijatuhkan dari pesawat atau diserahkan oleh tentara. Pengeras suara juga digunakan dalam karavan bergerak yang berkeliling desa-desa dengan pesan-pesan yang direkam. Juga diidentifikasi upaya untuk membentuk unit Muslim di dalam tentara Jerman. Meskipun tidak terlalu berhasil, beberapa kelompok dilatih yang ditampilkan sebagai bukti aliansi antara Islam dan Reich Ketiga. Eksperimen-eksperimen ini disebarkan secara luas dalam propaganda visual dan radio. Pada tingkat simbolis, dipromosikan gagasan bahwa Hitler dan Muhammad memiliki musuh bersama. Ilustrasi diterbitkan di mana keduanya disajikan sebagai tokoh heroik yang berjuang melawan imperialisme Yahudi. Perbandingan-perbandingan ini menyinggung banyak orang, tetapi di kalangan radikal tertentu diterima dengan antusias. Dampak propaganda ini tidak seragam. Di beberapa sektor menimbulkan penolakan, terutama di antara mereka yang tidak percaya pada orang Eropa dari pihak manapun mereka berasal. Tetapi di tempat lain, itu meresap jauh. Ada pemimpin agama dan politik yang mengadopsi retorika Nazi dan menggunakannya dalam pidato mereka sendiri. Setelah perang, beberapa materi ini digunakan sebagai bukti dalam pengadilan internasional. Terbukti bahwa aparat propaganda Nazi telah aktif bekerja untuk memengaruhi opini publik Arab untuk tujuan anti-Zionis dan antisemit. Warisan kampanye itu bertahan setelah kejatuhan Reich Ketiga. Beberapa narasi terus beredar di media Arab selama beberapa dekade. Mufti, sementara itu, tidak pernah diadili dan terus menjadi figur kontroversial sampai kematiannya. Aliansi antara Nazi dan pemimpin tertentu di dunia Islam tidak masif atau seragam, tetapi itu nyata dan didokumentasikan. Itu adalah bagian dari strategi Jerman untuk melemahkan sekutu dan menghentikan migrasi Yahudi ke Palestina. Kontradiksi besar, fakta dengan pemerintah yang membenci Yahudi. Pada awal tahun 1930-an, sementara antisemitisme meningkat di seluruh Eropa, sektor-sektor gerakan Zionis mulai mencari kesepakatan dengan pemerintah yang secara terbuka menolak orang Yahudi. Tujuannya bukan ideologis, itu praktis, mengeluarkan orang dari wilayah yang bermusuhan dan membawanya ke Palestina. Kebutuhan itu mendorong para pemimpin Zionis untuk bernegosiasi dengan mereka yang, dalam konteks lain, akan menjadi musuh yang terang-terangan. Di Jerman, kebangkitan Hitler mengubah segalanya secara tiba-tiba.
undang-undang eksklusi dan serangan terhadap komunitas Yahudi berlipat ganda. Dalam skenario itu, gagasan kesepakatan dengan Nazi mulai beredar. Bagi banyak orang, itu tampak tak terbayangkan. Tetapi dari perspektif Zionis, setiap hari yang berlalu tanpa mengeluarkan mereka sendiri adalah risiko yang lebih besar. Proposalnya sederhana. Orang Yahudi Jerman akan menjual aset mereka dan menyetorkan uangnya ke rekening yang diblokir. Uang itu akan digunakan untuk mengimpor produk-produk Jerman ke Palestina. Sesampai di sana, barang-barang itu akan dijual dan imigran akan menerima sebagian dari modal aslinya. Itu adalah formula untuk menghindari pembatasan pergerakan mata uang asing dan mengatasi boikot ekonomi terhadap Jerman. Bagi Nazi, itu juga berguna. Mereka mengekspor barang, memperoleh mata uang asing, dan menyingkirkan warga negara yang tidak mereka inginkan. Fakta itu ditandatangani pada bulan Agustus tahun 1333. Itu disebut Perjanjian Transfer atau Havara. Meskipun terbatas cakupannya, itu adalah alat kunci untuk mengeluarkan ribuan orang Yahudi dari negara itu. Itu juga menjadi alasan perpecahan di antara sektor-sektor Yudaisme. Banyak pemimpin komunitas menuduh Zionis mengkhianati perjuangan melawan rezim Nazi. Kongres Yahudi Sedunia misalnya mendukung boikot total terhadap Jerman. Tetapi Badan Yahudi untuk Palestina yang dikendalikan oleh Zionis memiliki prioritas lain. Bagi mereka, menyelamatkan nyawa dan membangun negara masa depan lebih mendesak daripada menghukum rezim Jerman. Pembagian itu menandai seluruh dekade itu. Hal yang sama terjadi di negara lain. Di Polandia, di mana antisemitisme juga resmi, ada kontak antara kelompok Zionis dan pihak berwenang. Dibahas kemungkinan ribuan orang Yahudi keluar dari negara itu menuju Palestina. Pemerintah Polandia menyambut baik pilihan itu. Lebih sedikit orang Yahudi di wilayah mereka dan lebih banyak pengaruh di Timur Tengah adalah manfaat strategis. Di Rumania, para pemimpin Zionis mencari pemahaman serupa. Situasi di sana juga bermusuhan. Pihak berwenang memberlakukan batasan pada partisipasi Yahudi dalam kehidupan publik. Menghadapi itu, Zionis mengusulkan jalan keluar, emigrasi terorganisir, disertai dengan pelatihan teknis dan pertanian untuk memfasilitasi integrasi di Palestina. Dalam banyak kasus, rezim antisemit sendiri memfasilitasi pelatihan para emigran. Di Jerman misalnya, ada kamp pertanian di mana para pemuda Yahudi belajar bercocok tanam sebelum berangkat. SS mengizinkan operasinya selama membantu mempercepat kepergian. Ruang-ruang ini diawasi dan diatur, tetapi berfungsi. Paradoksnya jelas. Orang yang sama yang mempromosikan undang-undang untuk mengecualikan orang Yahudi berkolaborasi dalam kasus-kasus tertentu dengan organisasi yang mengajari mereka cara hidup di luar negara, bukan karena simpati, karena kenyamanan. Bagi Nazi, setiap orang Yahudi yang pergi berarti satu masalah berkurang. Bagi Zionis, setiap kepergian adalah langkah menuju pembentukan negara. Di Italia selama pemerintahan Mussolini juga ada kontak, meskipun rezim fasis mengadopsi undang-undang rasial pada tahun 1938, sebelumnya telah mentolerir kegiatan Zionis. Bahkan diizinkan pembentukan kelompok pemuda yang berlatih untuk beremigrasi ke Palestina. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah sendiri menyediakan fasilitas untuk tujuan tersebut. Logika di balik aliansi ini sama-sama dimiliki. Kedua belah pihak ingin orang Yahudi pergi. Tetapi alasan mereka berbeda. Yang satu ingin menghilangkan kehadiran mereka. Yang lain membangun tanah air. Pada titik itu mereka bertemu. Tetapi harga politiknya mahal. Banyak di dalam gerakan Zionis mengkritik kolaborasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa itu adalah konsesi yang tidak dapat diterima untuk rezim yang menindas. Dalam pertemuan internal dibahas apakah secara moral benar untuk bernegosiasi dengan pemerintah yang mempermalukan dan menganiaya komunitas mereka. Tetapi urgensi lebih berat. Setiap penundaan berarti penangkapan, agresi, atau pembatasan baru. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang, bukan memenangkan debat etika. Negosiasi itu tegang. Di Berlin, perwakilan Zionis berurusan dengan pejabat Kementerian Ekonomi dan SS. Ada ketidakpercayaan timbal balik, kondisi yang berubah setiap minggu, dan pengawasan konstan. Tetapi terlepas dari semuanya, perjanjian itu tetap aktif selama beberapa tahun. Selama waktu itu,
sekitar 60.000 orang Yahudi Jerman beremigrasi ke Palestina di bawah kerangka Ha'afara. Banyak dari mereka membawa mesin, perkakas, atau barang dagangan. Itu membantu memperkuat ekonomi permukiman Yahudi di Mandat Britania. Namun, tidak semua yang pergi melakukannya dengan damai. Ada tekanan, ancaman, dan pemerasan. Dalam banyak kasus, pemerintah Jerman memberlakukan pajak khusus atau menyita sebagian modal. Yang lain dipaksa untuk menyumbangkan sejumlah uang kepada organisasi pro-Nazi sebelum menerima izin untuk pergi. Situasi itu kontradiktif. Sementara pembicaraan tentang pemusnahan, izin emigrasi juga ditandatangani. Itu adalah tahap perantara dalam kebijakan Nazi. Solusi akhir belum diterapkan, tetapi mekanisme pengecualian dan pengusiran massal sudah diterapkan. Dampak perjanjian itu besar, baik di Jerman maupun di luar negeri. Di komunitas Yahudi di seluruh dunia, pecah diskusi sengit. Beberapa melihat perjanjian itu sebagai pengkhianatan, yang lain mempertahankannya sebagai kebutuhan. Pembagian itu dalam dan menandai garis antara mereka yang mempromosikan boikot dan mereka yang memprioritaskan kepergian dari Jerman, bahkan jika itu berarti bersekutu dengan musuh. Di Palestina, para imigran tiba dengan pengalaman teknis dan pelatihan pertanian. Itu memungkinkan mereka untuk segera bergabung dengan kibuts atau koperasi. Banyak dari mereka adalah pemuda terdidik, dengan pengetahuan di bidang teknik, kedokteran, atau administrasi. Kontribusi mereka sangat penting untuk mengkonsolidasi struktur sosial yang nantinya akan membentuk dasar negara masa depan. Beberapa imigran ini juga membawa modal yang cukup untuk mendirikan bisnis, bengkel, atau industri. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi pemukiman. Kapasitas produktif tumbuh, dan dengan itu, infrastruktur dasar, jalan, perumahan, rumah sakit, sekolah. Sementara itu, di Eropa, negara-negara lain mengamati model Jerman dan mulai menjajaki varian. Di Hungaria, para pemimpin Zionis memulai kontak dengan pihak berwenang setempat untuk mendapatkan izin keluar secara massal. Dalam beberapa kasus, pemerintah memberlakukan kondisi serupa. Pembayaran di muka, pelepasan properti, atau penyerahan sebagian modal. Rute keluar berlipat ganda. Beberapa melewati Danube ke Rumania dan dari sana ke Laut Hitam. Lainnya, melalui Yunani dan Turki. Perjalanan itu panjang dan berbahaya, tetapi bagi banyak orang itu adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Organisasi Zionis mendirikan kantor di pelabuhan, stasiun kereta api, atau konsulat. Tugas mereka adalah mengelola visa, memfasilitasi izin, dan memberikan instruksi dasar perjalanan. Dalam banyak kasus, pihak berwenang sendiri berkolaborasi dalam diam. Mereka tahu bahwa kehadiran Yahudi di wilayah mereka dipandang sebagai masalah politik. Kepergian yang terorganisir meredakan ketegangan internal. Dan jika itu juga menghilangkan tekanan sosial, itu lebih baik. Propaganda Nazi juga memainkan perannya. Perjanjian itu disajikan sebagai bukti bahwa Jerman tidak berusaha membunuh orang Yahudi, melainkan mengembalikan mereka ke tempatnya. Ini digunakan sebagai argumen eksternal di hadapan negara-negara lain yang mengutuk penganiayaan. Mereka mengatakan bahwa orang Yahudi pergi atas kemauan mereka sendiri dan bahwa mereka diizinkan beremigrasi dengan bantuan. Tetapi di balik narasi itu ada mesin tekanan, kontrol, dan ketakutan. Seiring waktu, suasana berubah. Ketika kebijakan Nazi menjadi lebih agresif, ruang lingkup perjanjian menyusut. Pihak berwenang memperketat persyaratan, kuota emigrasi dipotong. Kontak menjadi lebih sulit. Pada tahun 1938, dengan Kristallnacht, perjanjian transfer mulai melemah. Meskipun demikian, di beberapa lingkaran Nazi itu masih dianggap berguna, bukan karena humanisme tetapi karena strategi. Mengusir orang Yahudi tanpa konflik hukum, sementara menjual produk-produk Jerman dalam prosesnya, masih menguntungkan. Tetapi semakin sedikit orang yang dapat memanfaatkannya. Ketegangan di dalam gerakan Zionis juga meningkat. Beberapa pemimpin berpendapat bahwa tidak boleh lagi berurusan dengan rezim Nazi. Yang lain berpendapat bahwa cara apapun masih sah jika memungkinkan untuk menyelamatkan nyawa. Diskusi itu tidak memiliki resolusi yang jelas.
Setiap komunitas, setiap pemimpin, dan setiap emigran mengalaminya dari urgensi mereka sendiri. Dalam dokumen internal Badan Yahudi, terdapat surat-surat, laporan, dan risalah rapat di mana dilema ini diperdebatkan. Mayoritas setuju bahwa itu bukan pilihan yang ideal, tetapi kurangnya dukungan internasional, kesulitan dalam mendapatkan visa, dan kemajuan antisemitisme membuat jalan keluar lain tidak mungkin. Mereka memilih apa yang ada. Di wilayah yang dikuasai Inggris, seperti Palestina, kebijakan imigrasi semakin ketat. White Paper Inggris membatasi secara ketat masuknya orang Yahudi. Ini memaksa banyak orang untuk mencari jalur ilegal atau semi-legal. Kapal-kapal yang syarat dengan keluarga melintasi Mediterania tanpa dokumen, berisiko ditangkap atau dikembalikan. Dalam konteks itu, perjanjian dengan rezim-rezim antisemit memiliki nilai lain. Dalam banyak kasus, itu adalah satu-satunya kesempatan nyata untuk melarikan diri sebelum terlambat. Itu tidak membuatnya benar secara etika, tapi itu membuatnya bisa dimengerti. Dengan pecahnya perang, kemungkinan untuk terus bernegosiasi menghilang. Perbatasan ditutup, kereta berhenti beroperasi, kontak-kontak ditangkap atau dibunuh. Mereka yang sudah dalam perjalanan harus bersembunyi atau mengubah identitas. Tahap Pakta telah berakhir. Yang tersisa adalah campuran ingatan pahit dan kisah-kisah bertahan hidup. Beberapa dari mereka yang berhasil mencapai Palestina di bawah sistem itu menceritakan kisah mereka bertahun-tahun kemudian. Banyak yang mengakui bahwa keputusan itu sulit, tetapi mereka juga tahu bahwa jika tidak pergi, mereka akan berakhir di kamp konsentrasi. Kritik terhadap perjanjian transfer berlanjut selama beberapa dekade. Beberapa sejarawan menganalisanya sebagai pengkhianatan, yang lain sebagai taktik putus asa. Tetapi kenyataannya adalah bahwa itu memungkinkan ribuan orang untuk melarikan diri dari takdir tragis. Dan itu juga membantu mengkonsolidasikan struktur yang nantinya akan menjadi bagian dari negara Israel. Paradoks itu terukir dalam arsip. Di satu sisi, kerjasama dengan rezim yang mendorong antisemitisme. Di sisi lain, pembangunan tempat perlindungan bagi mereka yang dianiaya. Itu adalah aliansi sementara, ditandai oleh urgensi dan kontradiksi. Tidak ada yang menghapus kengerian yang terjadi kemudian, tetapi itu menunjukkan bahwa di tengah bencana ada orang-orang yang mencari cara untuk melawan, bahkan jika itu berarti bernegosiasi dengan musuh. Itu adalah strategi yang tidak nyaman, tetapi bagi banyak orang, itu adalah satu-satunya yang mereka miliki. Beginilah berakhirnya fakta antara Nazi dan Zionis, dari pengasingan menuju kamp pemusnahan. Pada tahun-tahun awal rezim Nazi, rencana utama adalah mengusir orang Yahudi dari negara itu. Kekerasan, undang-undang, isolasi ekonomi dan sosial, semuanya bertujuan untuk memaksa mereka pergi. Untuk itu perjanjian transfer berfungsi sebagai alat yang berguna, memungkinkan Jerman mengosongkan populasi Yahudi, memindahkan modal dan memperkuat ekspor. Dari tahun 1933 hingga 1935, aliran emigrasi menuju Palestina meningkat. Ribuan orang keluar setiap tahun dengan sebagian harta benda mereka. Otoritas Jerman memfasilitasi prosedur. Kantor-kantor Zionis bekerja dengan izin resmi. Sistem ini diawasi dan disetujui oleh Kementerian Ekonomi. Meskipun ada ketegangan internal dan kecaman eksternal, rezim mempertahankan fakta itu tetap beroperasi. Ada sektor-sektor yang mempertahankannya karena alasan praktis. Itu memungkinkan orang Yahudi keluar tanpa keributan, tanpa campur tangan asing, dan dengan keuntungan ekonomi. Tetapi tahap itu tidak akan bertahan lama. Pada tahun 1936, skenario mulai berubah. Di dalam aparat Nazi, kelompok-kelompok yang lebih radikal mulai mempertanyakan perjanjian itu. Mereka mengatakan bahwa membantu orang Yahudi keluar, bahkan jika itu untuk mereka pergi jauh, adalah kesalahan. Mereka menyatakan bahwa itu memperkuat proyek Zionis. Beberapa pejabat partai menuntut penghentiannya segera. Pada saat yang sama, konflik di Palestina meningkat. Pemberontakan Arab melawan mandat Inggris menempatkan permukiman Yahudi dalam ketegangan. Kehadiran imigran Jerman mulai dipandang sebagai bagian dari masalah. Di Berlin, beberapa diplomat khawatir bahwa hubungan dengan Zionisme akan memengaruhi hubungan dengan dunia Arab. Pada tahun 1937, serangan terhadap komunitas Yahudi di Jerman meningkat.
Meskipun perjanjian itu masih berlaku, semakin sulit untuk melaksanakannya. Hambatan birokrasi meningkat, kuota keberangkatan dikurangi, otorisasi lebih lambat atau langsung ditolak. Radikalisasi rezim dipercepat setelah kegagalan upaya untuk sepenuhnya mengaryankan ekonomi. Banyak pengusaha Yahudi telah dipaksa untuk menjual atau meninggalkan bisnis mereka. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah bagi pihak berwenang. Populasi masih ada di sana, dan fakta transfer, meskipun berguna, tidak berhasil mengosongkan negara dengan kecepatan yang dituntut oleh wacana partai. Tekanan terhadap organisasi Yahudi meningkat. Beberapa kantor ditutup. Dana yang ditahan di Jerman membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan. Margin negosiasi berkurang drastis. Otoritas Jerman mulai lebih banyak campur tangan dalam proses migrasi, memilih jenis Yahudi mana yang boleh keluar dan mana yang tidak. Dalam konteks itu, para pemimpin gerakan Zionis berusaha menjaga perjanjian itu tetap aktif. Mereka tahu bahwa bagaimanapun juga, itu adalah satu-satunya saluran hukum untuk keluar dari negara itu dengan sejumlah uang. Rute lain tidak pasti, berbahaya, atau langsung ditutup. Meskipun demikian, kemungkinan semakin kecil. Situasi meledak pada bulan November tahun 1938 yang disebut Malam Kaca Pecah menandai akhir simbolis dan praktis dari perjanjian itu. Malam itu, ribuan toko, sinagoge, dan rumah dihancurkan. Puluhan orang meninggal. Ratusan pria dikirim ke kamp konsentrasi. Itu adalah tanda yang jelas bahwa emigrasi tidak lagi dicari. Itu telah beralih ke fase lain. Setelah hari itu, suasana berubah sepenuhnya. Ketakutan itu mutlak. Kantor-kantor Yahudi ditutup. Kontak dengan otoritas Jerman terputus. Setiap upaya migrasi dipandang sebagai pengkhianatan atau kolaborasi. Perjanjian itu tidak dibatalkan secara resmi, tetapi menjadi tidak berguna. Rute-rute keluar ditutup satu persatu. Negara-negara yang sebelumnya menerima pengungsi mulai membatasi atau menolak masuk. Palestina memiliki kuota. Amerika Serikat memperketat kriterianya. Amerika Latin memberlakukan pembatasan. Eropa Timur di bawah tekanan Jerman menutup perbatasannya. Ketika pengepungan semakin ketat, mereka yang masih berada di Jerman berusaha mencari jalur alternatif. Beberapa memalsukan dokumen, yang lain melarikan diri melalui rute ilegal, tetapi batasnya minimal. Daftar tunggu di konsulat sangat besar, kuota minimal, dan penganiayaan semakin intens. Dalam arsip gerakan Zionis terdapat catatan tentang keruntuhan tersebut. Surat-surat, telegram, pertemuan mendesak. Para penanggung jawab kantor di Berlin, Hamburg, atau Frankfurt meminta instruksi. Mereka melaporkan bahwa mereka tidak dapat lagi beroperasi. Para perantara ditangkap. Bank menahan dana. Tekanan tidak tertahankan. Kepemimpinan Zionis global mencoba menjaga jalur tetap terbuka. Permintaan diajukan kepada pemerintah sekutu. Pengecualian dicari. Tetapi kekuatan rezim Nazi untuk mencegahnya mutlak. Dan kemauan untuk membantu dari dunia luar sangat terbatas. Putusnya perjanjian juga menunjukkan batasan model. Itu berguna selama rezim mengizinkannya. Tetapi itu sepenuhnya bergantung pada kehendak otoritas Nazi. Dan begitu kehendak itu berubah, tidak ada cara untuk mempertahankannya tetap hidup. Mulai tahun 1939, kebijakan rezim tidak lagi mempertimbangkan keberangkatan. Prioritas berubah. Apa yang sebelumnya disajikan sebagai solusi sekarang dibuang. Gagasan pengusiran digantikan oleh konsep kurungan dan hukuman. Kamp-kamp konsentrasi mulai menerima lebih banyak orang. Penahanan meningkat. Izin perjalanan ditangguhkan. Kedutaan asing tidak lagi melayani permintaan dari orang Yahudi Jerman. Penutupan itu total. Tidak ada yang keluar dan mereka yang mencoba dihukum. Pemerintah Jerman tidak lagi membutuhkan perjanjian itu. Mereka telah memperoleh keuntungan komersial pada saat itu. Itu telah meredakan ketegangan internal dan eksternal. Tetapi dengan perang di Cakrawala, strategi itu diperketat. Kontak dengan organisasi Yahudi dilarang. Zionisme dianggap sebagai ancaman langsung. Di Palestina, beberapa orang yang berhasil tiba hidup dalam ketidakpastian. Banyak dari mereka telah kehilangan keluarga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Jerman. Rumor menyebar.
Tetapi informasi sebenarnya butuh waktu untuk sampai. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa saluran yang telah menyelamatkan mereka tidak ada lagi. Dalam dokumen internal rezim tercatat perdebatan tentang perjanjian itu. Beberapa pejabat masih mempertahankannya. Mereka mengatakan bahwa itu berguna untuk mengosongkan Jerman. Tetapi garis dominan adalah yang lain. Mereka menyatakan bahwa mengizinkan keberangkatan apapun adalah kelemahan, bahwa orang Yahudi harus membayar, bahwa mereka tidak pantas mendapatkan pilihan apapun. Dari tahun 1939 dan seterusnya, pergerakan penduduk dikendalikan oleh SS. Tidak ada organisasi eksternal yang lagi memiliki kekuatan. Perjanjian sebelumnya tidak berlaku. Semuanya melewati badan-badan keamanan, dan perintahnya jelas, menangkap, mengklasifikasikan, dan mengisolasi. Perubahan itu drastis. Dari kebijakan pengusiran bersyarat beralih ke kebijakan pengurungan mutlak. Dan kemudian ke pemusnahan sistematis. Struktur yang sebelumnya digunakan untuk beremigrasi dibongkar. Jaringan bantuan dikejar. Pemimpin Yahudi yang telah bernegosiasi dengan Nazi ditangkap atau dibungkam. Kenangan mereka yang hidup di masa itu mengkonfirmasi hal ini. Mereka berbicara tentang kantor-kantor yang tutup, jalan-jalan yang sepi, daftar hitam, tentang kereta api yang tidak lagi menuju perbatasan melainkan ke camp, tentang paspor yang tidak berguna dan visa yang kedaluarsa. Semuanya telah berubah dalam waktu singkat. Laporan intelijen Inggris juga mencatat berakhirnya fakta tersebut. Mereka mengamati bahwa arus dari Jerman telah berhenti, bahwa agen-agen Zionis tidak lagi beroperasi, bahwa konsulat Jerman tidak lagi memproses berkas. Pengepungan itu total. Di Palestina, para pendatang baru menceritakan kisah kehancuran, tentang toko-toko yang dijarah, tentang tetangga yang hilang, tentang kerabat yang dipukuli. Mereka tidak lagi berbicara tentang prosedur atau perjanjian. Mereka berbicara tentang ketakutan, penganiayaan, keputusasaan. Fakta Nazi Zionis yang telah berfungsi selama bertahun-tahun dikubur tanpa pemberitahuan. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada komunike. Itu hanya berhenti ada. Itu digantikan oleh logika perang, pemusnahan, penolakan mutlak. Laporan terakhir tentang perjanjian itu berasal dari akhir tahun 1938. Sejak saat itu, arsip-arsip dikosongkan, surat-surat berhenti berdatangan, saldo bank tidak diperbarui, saluran telepon antara Berlin dan Yerusalem menjadi sunyi. Berakhirnya fakta itu juga menyebabkan perubahan dalam ingatan kolektif. Selama puluhan tahun banyak yang menghindari pembicaraan tentang masalah tersebut. Mereka yang terlibat dalam negosiasi dituduh atau membela diri. Diperdebatkan apakah itu kolaborasi atau bertahan hidup. Tetapi bagi mereka yang berhasil melarikan diri, itu adalah penyelamat. Seiring waktu, para sejarawan menemukan kembali dokumen-dokumen itu. Mereka merekonstruksi pertemuan-pertemuan, surat-surat, perjanjian rahasia. Dan mereka memahami bahwa apa yang tampaknya tak terpikirkan adalah nyata. Nazi dan Zionis, karena motif yang berlawanan, bekerja sama selama periode tertentu. Periode itu berakhir tiba-tiba, bukan karena kemauan bersama, melainkan karena radikalisasi rezim yang tidak lagi berusaha mengusir, melainkan memusnahkan. Sejak saat itu, nasib orang Yahudi yang tersisa di Jerman berubah selamanya. Sejarah perjanjian itu menunjukkan bahwa keputusan politik tidak selalu mengikuti logika yang stabil, bahwa aliansi yang tidak mungkin dapat muncul di bawah tekanan, tetapi juga bahwa ketika kekuasaan menjadi mutlak, bahkan fakta yang paling berguna pun tidak akan bertahan. Penutupan saluran emigrasi membuat ribuan orang tidak memiliki jalan keluar. Banyak dari mereka berakhir di kamp, yang lain bersembunyi. Beberapa mencoba melarikan diri tanpa berhasil. Dan mereka yang telah pergi tepat waktu memikul rasa bersalah karena telah meninggalkan orang lain. Dalam kesaksian selanjutnya, ingatan akan fakta itu muncul sebagai sesuatu yang ambigu. Beberapa melihatnya sebagai pengkhianatan, yang lain sebagai strategi. Tetapi semua setuju bahwa itu adalah jendela singkat yang ketika ditutup menandai dimulainya akhir. Perjanjian transfer bukanlah solusi definitif, itu adalah tambalan sementara. Ketika itu pecah, tidak ada pengganti. Sistem Nazi tidak lagi mencari untuk bernegosiasi, melainkan untuk menghancurkan. Dan dalam konteks baru itu, tidak ada organisasi yang dapat menentangnya.
Kesunyian yang mengikuti akhirnya sama kuatnya dengan kebisingan yang disebabkan oleh keberadaannya. Mesin pemusnah tidak meninggalkan ruang untuk fakta, hanya untuk daftar, kereta, angka, dan tungku. Dan di dunia itu, tidak ada lagi perjanjian yang mungkin. Sejak tulisan-tulisan awalnya, Hitler menganggap Zionisme sebagai manuver taktis Yudaisme internasional, bukan sebagai proyek tulus untuk kembali ke tanah air. Dalam Mein Kampf, ia menulis bahwa orang Yahudi tidak mencari tanah untuk hidup, melainkan basis untuk operasi mereka. Baginya, Palestina bukanlah akhir dari masalah, melainkan jebakan lain. Selama tahun-tahun pertama Reich ketiga, rezim mengizinkan perjanjian emigrasi tertentu dengan para pemimpin Zionis, seperti perjanjian transfer. Namun, fakta itu tidak mencerminkan penerimaan Zionisme. Mereka hanya berusaha mengeluarkan orang Yahudi dari Jerman. Nazi menggunakan gerakan Zionis sebagai alat untuk mengosongkan Eropa, bukan untuk memfasilitasi pembentukan negara. Saat gagasan negara Yahudi yang sebenarnya mulai terlihat mungkin, rezim memutuskan segala bentuk kolaborasi. Ketika pasukan Nazi maju ke Afrika Utara dan berencana memasuki Palestina dengan Korps Afrika, mereka menyiapkan unit pemusnah khusus, Einsatzgruppe Ägypten. Niatnya jelas, jika Jerman mencapai Palestina, rencana yang sama dengan yang diterapkan di Polandia, Ukraina, atau Lituania akan diberlakukan. Tidak akan ada tempat bagi negara Yahudi maupun bagi penduduknya. Pada saat yang sama, aparat propaganda Nazi menyebarkan pesan anti-Zionis dalam bahasa Arab untuk memengaruhi dunia Islam. Mereka menggunakan stasiun penyiaran, pamflet, dan pidato dengan konten yang sama seperti di Eropa. Gagasan bahwa Yudaisme, dalam bentuk apapun, liberal, religius, atau Zionis, adalah ancaman struktural. Bahkan ketika beberapa sektor Zionis mencari aliansi taktis dengan rezim antisemit, kepemimpinan Nazi tidak pernah berhenti melihat Zionisme sebagai bagian dari musuh global. Dan ketika jalur keluar terakhir dari Jerman ditutup, rencana itu berubah total. Mereka tidak lagi ingin mengusir orang Yahudi, melainkan memusnahkan mereka sepenuhnya. Sejak saat itu, setiap ekspresi Zionisme dianiaya bersama dengan seluruh populasi Yahudi. Oleh karena itu, jika Hitler dapat melihat hari ini bahwa ada negara Yahudi yang merdeka, bersenjata, dengan ekonomi maju, dan diakui oleh kekuatan lain, reaksinya tidak akan berupa kejutan atau pengunduran diri. Itu akan menjadi kebencian mutlak. Baginya, negara itu akan menjadi konfirmasi terburuk dari semua yang ia coba hindari. Ia akan memahaminya sebagai konsolidasi dari apa yang ia sebut ancaman dunia. Dan tanggapannya, jika ia memiliki kekuasaan, tidak akan berbeda dengan yang diterapkan di Eropa. Ia akan berusaha menghancurkannya. Hitler tidak melihat Zionisme sebagai solusi. Ia melihatnya sebagai front lain dari apa yang ia definisikan sebagai musuh utamanya. Dan negara Yahudi, dengan wilayah, tentara, pemerintahan sendiri, dan aliansi internasional akan melambangkan baginya puncak dari apa yang ideologinya lawan sejak awal.